Banyak orang bertanya, kenapa wilayah yang sudah direbut Rusia di Ukraina jarang bisa direbut kembali? Di permukaan, jawabannya sering terdengar sederhana, karena Rusia punya lebih banyak pasukan, lebih banyak artileri, atau pertahanan yang lebih kuat. Tapi, jika penjelasannya hanya itu, maka perang ini seharusnya sudah jauh lebih mudah dipahami. Masalahnya, yang terlihat di peta seringkali bukan gambaran sebenarnya dari apa yang terjadi di lapangan. Mengunci wilayah dalam perang modern bukan hanya soal bertahan, melainkan proses panjang yang menggabungkan strategi militer, logistik, manajemen waktu, dan pengelolaan warga sipil. Dan justru di titik inilah banyak orang keliru membaca arah perang Rusia-Ukraina. Dalam banyak konflik modern, merebut wilayah sering dianggap sebagai tujuan utama, tapi Rusia melihat tahap ini hanya sebagai awal. Wilayah yang direbut tanpa konsolidasi yang matang justru bisa menjadi beban. Garis depan memanjang, kebutuhan pasukan bertambah, dan celah untuk serangan balasan semakin besar. Karena itu, Rusia memilih pendekatan berbeda. Alih-alih terus bergerak maju dengan cepat, mereka memperlambat tempo dan memastikan wilayah yang sudah dikuasai benar-benar aman. Strategi seperti ini jarang terlihat spektakuler dan jarang menjadi headline. Tapi justru disinilah perang sering dimenangkan dalam jangka panjang. Dengan mengunci wilayah, Rusia mengurangi resiko kehilangan kembali wilayah yang sudah direbut. Setiap area yang diamankan menjadi fondasi yang stabil, bukan titik lemah yang harus terus dipertahankan dengan biaya besar. Ketika wilayah mulai dikunci, pendekatan pertahanan berubah secara signifikan. Parit, zona ranjau, posisi artileri, dan pengawasan udara bukan dibangun untuk menghentikan lawan secara instan, melainkan untuk memperlambat dan menguras mereka. Inilah titik di mana serangan balasan tidak lagi soal keberanian atau manuver cepat, tetapi soal berapa mahal harga yang harus dibayar. Setiap lapisan pertahanan memaksa penyerang berhenti, berkumpul, dan terekspos. Dan di saat inilah, pertahanan mulai bekerja secara efektif. Banyak serangan terlihat maju di atas kertas, tetapi kehilangan momentum di lapangan. Perang berubah menjadi perang atrisi, di mana waktu, sumber daya, dan ketahanan mental menjadi faktor penentu. Mengunci wilayah tidak mungkin dilakukan tanpa sistem rotasi pasukan yang terencana. Pasukan yang dibiarkan terlalu lama di satu titik akan kelelahan, kehilangan fokus, dan menurunkan efektivitas pertahanan. Rusia tampaknya memahami ini. Dengan rotasi unit yang teratur, mereka menjaga kesiapan tempur sekaligus menekan kelelahan. Tapi rotasi hanya bisa berjalan jika didukung logistik yang stabil. Dan tanpa sistem logistik seperti ini, pertahanan sekuat apapun biasanya runtuh lebih cepat dari yang dibayangkan. Jalur suplai yang aman memastikan amunisi, bahan bakar, makanan, dan layanan medis terus tersedia. Inilah tulang punggung dari wilayah yang benar-benar terkunci. Banyak orang bertanya, kenapa Rusia jarang menggunakan teknologi paling canggih secara masif? Jawabannya ada pada tujuan strategi itu sendiri. Mengunci wilayah tidak membutuhkan pamer teknologi, tetapi tekanan yang konsisten dan berkelanjutan. Drone pengintai, artileri konvensional, dan sistem pengawasan digunakan untuk memastikan tidak ada celah besar yang bisa dimanfaatkan. Pendekatan ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru lebih efektif dalam perang panjang. Dalam konteks ini, efisiensi jauh lebih penting daripada kecanggihan. Teknologi digunakan untuk menjaga stabilitas, bukan untuk menciptakan momen spektakuler yang beresiko tinggi. Disinilah banyak analisis berhenti terlalu cepat. Mengunci wilayah bukan hanya soal pasukan dan senjata, tetapi juga soal warga sipil yang tinggal di dalamnya. Tanpa stabilitas sipil, kontrol militer apapun akan selalu rapuh. Langkah pertama adalah keamanan dasar. Selama pertempuran aktif terus terjadi di sekitar wilayah, warga akan hidup dalam ketakutan. Dengan menekan intensitas konflik, lingkungan kehidupan sehari-hari perlahan bisa kembali berjalan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar. Air, listrik, pangan, layanan kesehatan, dan distribusi barang harus tersedia.
Jika kebutuhan ini gagal dikelola, wilayah yang sudah direbut bisa berubah menjadi keuntungan, menjadi sumber masalah baru. Administrasi sipil juga memainkan peran penting. Pengurusan dokumen, layanan publik, dan aktivitas ekonomi lokal membantu menciptakan rasa normalitas. Dalam perang modern, legitimasi di mata warga lokal seringkali sama pentingnya dengan keunggulan militer. Ketika wilayah sudah dikunci secara militer dan sipil, serangan balasan berubah menjadi operasi beresiko tinggi. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi apakah wilayah bisa direbut kembali, tetapi apakah biayanya masih masuk akal. Setiap upaya menembus pertahanan membutuhkan waktu lama, sumber daya besar, dan korban yang tidak sedikit. Inilah sebabnya, banyak serangan balasan terlihat mahal dan hasilnya terbatas. Struktur pertahanan yang matang menjadi setiap langkah maju menjadi keputusan strategis yang berat. Dampak dari wilayah yang terkunci tidak terhenti di medan tempur. Kondisi ini merambat ke ranah politik dan psikologis. Stabilitas wilayah memperkuat posisi tawar Rusia dalam jangka panjang, sementara tekanan terhadap Ukraina dan para pendukungnya terus meningkat. Perang yang berjalan lama tanpa perubahan besar sering memicu kelelahan publik. Dan kelelahan inilah yang perlahan mempengaruhi keputusan politik dan tingkat dukungan internasional. Pada akhirnya, mengunci wilayah adalah tentang membangun kontrol yang menyeluruh. Bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan sistem pertahanan, logistik, manajemen pasukan, dan stabilitas warga sipil. Inilah alasan kenapa perang jarang berakhir pada satu momen besar, melainkan pada kelelahan yang perlahan terbentuk. Jika analisis seperti ini membantu kamu memahami perang Rusia-Ukraina secara lebih dalam dan rasional, dukung channel ini dengan menekan tombol like agar diskusi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena sudut pandang kamu sangat berarti. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan analisis berikutnya tentang strategi militer dan geopolitik global. Terima kasih sudah menonton.